Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Putriswanto. Saya dari Prodi Ilmu Politik Rombel 2 dengan NIM 3312420048. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai keindonesiaan umum pada bab 1. A. Tinjauan selintas tentang nasionalisme. Pengertian nasionalisme dalam formulanya yang jelas berasal dari pemikiran akhir abad ke-18. Meskipun bahan-bahan dan bibit-bibitnya telah ada pada umat manusia sejak masa lalu yang amat sangat jauh, sifat dasar dan kriteria nasionalitas dapat diberi batasan. Modal nasionalis kita ialah keutuhan wilayah negara, sistem pemerintahan, administrasi, birokrasi yang meliputi seluruh tanah air, dan ditambahkan adanya pengalaman politik berwujud penerapan semacam pluralisme terbatas yang menjadi salah satu ciri sistem politik Orde Baru. B. Kecenderungan konvergensi nasional. Pengalaman Orde Baru tidak dapat dipandang sebagai hal yang final untuk pertumbuhan bangsa kita, dan pengalaman itu harus dipandang sebagai tindak lebih dari suatu fase yang mungkin secara historis mesti dilalui. Disebabkan determinisme berbagai pengalaman historis itu sendiri dengan kondisi lingkungan fisik bangsa kita. Dari pengalaman itu, jika harus disebutkan sesuatu yang banyak memberi harapan pada masa depan kita, maka harus disebutkan adanya kecenderungan umum bangsa kita ke arah suatu konvergensi nasional, seperti halnya dengan pandangan apresiatif kepada masa lalu bangsa kita, sebagaimana disinggung di awal. C. Perataan beban dan kesempatan. Perataan beban dan kesempatan di segala bidang pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa, yaitu salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial. Sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara atau disebut Orde Baru. Dengan segala kekurangannya yang serius ataupun yang ringan, Orde Baru itu menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam politik pluralisme, terbatas terasa menjadi penghalang, dan jika tidak dalam bidang ekonomi atau pragmatisme ekonomi tidak terlalu menopang, perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan. Perolehan pendidikan tidak saja menunjukkan mobilitas horizontal, tetapi lebih penting lagi mobilitas vertikal. Memang, berbagai mobilitas itu sering menjadi sumber gangguan sosial karena dampaknya yang bisa mengancam kemapanan establishment baik dalam susunan horizontal maupun vertikal. Tetapi hal itu adalah dampak sampingan. Secara menyeluruh, mobilitas itu harus dilihat sebagai bagian terpenting pertumbuhan nasional. D. Kompolitisme bukan nafsitisme. Kecenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang lebih kosmopolit. Atau disebut kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional dalam arti lahiriah maupun maknawiah yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Dalam gabungannya dengan atavisme, suatu nativisme akan merupakan penghalang besar pertumbuhan keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit Indonesia itu dapat secara pasif dibiarkan tumbuh sendiri, yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan berbagai kelompok anggota bangsa Indonesia yang ditopang oleh adanya pemerataan kesempatan. E. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Legitimasi kekuasaan dapat diperoleh bagi berbagai sumber. Sejak dari keberhasilan mewujudkan stabilitas lahirlah dalam suatu masyarakat yang harus mengalami situasi kacau, sampai kepada kemampuan mengejawantakan nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan bersama bangsa. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai luhur bangsa kita dirumuskan dalam konstitusi yakni Pancasila.
Dan sumber legitimasi inilah kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negeri kita, yaitu ideologi negara Pancasila. Sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang republik. Tapi keefektifannya itu agaknya terbatas kepada kemampuannya untuk menjadi sumber legitimasi bagi usaha-usaha mempertahankan status quo. Bahkan di tangan penguasa atau pejabat yang tidak kreatif, Pancasila sering berfungsi sebagai alat pengenal diri yang dangkal, atau sebagai pemukul orang atau kelompok lain yang kebetulan tidak berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.